aku Mama Senja. Nah, buat kalian yang udah subscribe di channel aku ucapin terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru gabung, please tekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Oke, kali ini Mama Senja akan berbagi tips kepada kalian para pasangan muda yang mungkin baru saja menikah, ingin privasi rumah tangganya terjaga tapi belum punya rumah sendiri, maka mengontrak rumah menjadi pilihan satu-satunya untuk kalian. Semangat, tetap semangat, pasti ada jalan sampai kalian bisa membeli rumah sendiri. Oke, tips yang pertama dari Mama Senja yang perlu kalian perhatikan ketika kalian akan memilih rumah kontrakan, yakni perhatikan apakah rumah itu termasuk bangunan lama ataukah bangunan baru. Karena kalau bangunan lama biasanya rentan yang namanya kerusakan. Nah, kerusakan itu kalau kalian perbaiki, otomatis kalian harus merogoh kocek pribadi, yang dimana kalian harus membenahi rumah yang bukan aset kalian. Tapi kalau nggak kalian benahi, itu akan mempengaruhi kenyamanan tinggal kalian dan itu mengurangi kualitas hidup kalian. Jadi serba salah. Makanya sangat perhatikan apakah bangunannya cukup layak untuk kalian tempati selama 1 atau 2 tahun ke depan, sesuai dengan jangka panjangnya kalian ngontrak gitu. Nah, biasanya kerusakan yang sering kali terjadi sama rumah yang bangunan lama itu biasanya soal genteng bocor, atau yang kedua biasanya saluran pipa air yang rembes, atau yang parahnya nih yang pernah terjadi di aku itu instalasi listrik yang bermasalah karena plafon-plafon yang dimakan rayap, otomatis itu makan juga saluran-saluran listriknya gitu. Jadi itu sangat mengganggu sekali gitu. Kalau kita benahi juga makan biaya banget gitu. Nah, jangan hanya asal murah, tapi perhatikan apakah harga yang kalian keluarkan itu sebanding atau enggak gitu. Nah, tips yang kedua dari Mama Senja yakni perhatikan soal ketersediaan air bersih. PDAM juga belum tentu bersih, jadi kalian tetap harus teliti. Kalaupun dibilang PDAM, cobain aja untuk cuci muka, untuk cuci tangan, apakah ada reaksi alergi. Kalau tidak ya bagus gitu. Nah, terus juga perhatikan apakah rumah kontrakan tersebut menggunakan tandon atap atau tandon tanam. Karena kalau tandon tanam itu kekurangannya biasanya kalau mati listrik, air tidak bisa mengalir gitu. Karena untuk mengalirkan air dari tandon tanam itu selalu harus menggunakan sanyo. Jadi sanyo harus selalu nyala setiap kali mau mengeluarkan air. Itu cukup boros di listrik juga gitu. Terus yang ketiga dari Mama Senja yakni perhatikan untuk kalian yang juga punya roda 4 mobil, maksud aku, ada garasinya nggak di kontrakan tersebut. Kalau nggak ada garasi, kalian terpaksa harus parkir mobil di depan rumah misalnya. Itu biasanya sangat mengganggu tetangga untuk lalu lalang gitu. Terus yang keempat yakni soal keamanan. Kalau di perumahan biasanya ada security, tapi kalau nggak di perumahan biasanya belum tentu nggak aman ya. Biasanya kalau nggak di perumahan tuh biasanya perhatikan apakah dengan tetangga ini cukup erat, saling bersaudara begitu, saling memantau satu sama lain, itu juga aman. Nggak selalu yang aman itu selalu di perumahan, nggak selalu seperti itu ya gitu. Itu aja 4 tips dari Mama Senja. Terima kasih udah nonton video aku sampai akhir dan see you on my next video.